Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mahwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting terkait aturan baru bagi guru honorer di ujian seleksi P3K Guru tahap 2 dan tentunya juga berlanjut nantinya di tahap 3. Di sini peluang lolos guru honorer harus maksimalkan. Nah, kira-kira apa saja aturan-aturan baru bagi guru honorer di ujian seleksi P3K Guru tahap 2? Teman-teman langsung saja simak video berikut. Jadi aturan yang pertama yang akan berlaku di tahap kedua dan tahap ketiga, yang pertama itu teman-teman adalah penentu kelulusan guru P3K tahap 2 dan 3 tetap berdasarkan nilai ambang batas 1, 2, dan 3. Nah, ini yang admin harus pahamkan atau teman-teman harus paham bahwa untuk penentu kelulusan guru P3K nantinya di tahap kedua dan tahap 3 itu tetap berdasarkan nilai ambang batas 1, 2, dan 3. Jadi ada dua Permenpan RB yang mengatur, ada dua aturan yang mengatur tentang nilai ambang batas. Yang pertama Permenpan RB awal yaitu 1127 kalau tidak salah, kemudian Menpan RB nomor 1169 yang mengatur tentang penyesuaian nilai ambang batas. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa dari ketiga kategori nilai ambang batas itu sebaiknya teman-teman berusaha dulu untuk mencapai kategori ambang batas 1 yang sama sekali merupakan nilai ambang batas murni atau nilai ambang batas awal ya. Nah, ketika teman-teman bisa mencapai nilai ambang batas yang pertama di tahap kedua dan ketiga nantinya, maka itu sangat memperbesar peluang teman-teman untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahun 2021. Karena perlu teman-teman pahami, nanti kategori 2 dan 3 itu berlaku apabila tidak ada yang bisa memenuhi nilai ambang batas pertama, barulah berlaku untuk syarat kategori 2. Dan apabila kategori 1 dan 2 itu tidak ada yang bisa memenuhi, barulah berlaku di ambang batas kategori 3 yang mana di situ akan ada penurunan passing rate. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sebaiknya lebih amannya adalah teman-teman berusaha dulu untuk mencapai nilai ambang batas kategori 1 ya, yang sama sekali tidak ada penurunan atau penyesuaian nilai ambang batas. Karena ketika teman-teman bisa mencapainya, itu menjadi modal besar teman-teman untuk lolos menjadi ASN P3K di tahap kedua ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk aturan paten yang kedua ya. Aturan yang kedua di sini teman-teman ya. Tahap 2 dan 3 tidak ada prioritas sekolah induk. Semua pelamar bisa melamar ke sekolah lain yang masih ada sisa kuota formasinya dalam satu daerah kewenangan. Nah, ini tentunya berdasarkan Permenpan RB juga teman-teman sih ya. Nah, jadi teman-teman harus memahami bahwa berbeda di tahap pertama. Kalau di tahap pertama itu ada istilah guru honorer sekolah induk yang mengunci formasi di sekolah induk. Anggaplah misalkan di tahap 1 itu si A adalah guru induk. Misalnya kan ada satu formasi, kemudian si B ini melamar ke sekolah A. Ternyata nilai keduanya ini lulus passing grade, tetapi nilai yang guru dari sekolah itu lebih tinggi daripada guru induk, tapi yang tetap diloloskan adalah guru induk karena dia mendapatkan prioritas sebagai guru sekolah induk, dan tentunya itu tidak berlaku di tahap kedua nantinya teman-teman ya. Karena kenapa? Di tahap kedua nantinya semua pelamar mulai dari guru honorer negeri THK 2, kemudian guru swasta dan lulusan PPG itu bisa melamar di sekolah lain yang masih ada sisa kuota formasinya dalam satu daerah atau kewenangan. Jadi tidak ada lagi istilah kunci mengunci sekolah induk, tidak ada lagi istilahnya guru prioritas sekolah induk. Semua pelamar bisa melamar ke sekolah lain yang masih ada sisa formasi dalam satu daerah kewenangan. Itu termasuk juga dengan lulusan PPG teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman, ini diibaratkan ini seperti tarung bebas teman-teman, tarung bebas ya. Ini seperti tarung bebas. Ini seperti istilahnya betul-betul ya, itu adil, kita melamar sesuai dengan formasi yang ada, dan nantinya istilahnya penentu kelulusan itu berdasarkan Kepmenpan RB, apakah itu kategori 1, kategori 2, dan kategori ketiga, dan itu tetap berlaku nantinya di tahap kedua ini teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian aturan ketiga yang harus teman-teman pahami lagi adalah ini. Guru honorer yang mengajar di TK serta SD dan SMP itu bisa melamar formasi di antara bentuk satuan pendidikan tersebut. Nah, di sini yang banyak salah paham. Jadi ada yang bertanya di kolom komentar, apakah guru SMK
itu bisa melamar ke SMP? Jawabannya itu tidak bisa teman-teman ya. Di sini sudah jelas di peraturan Permenpan RB bahwa guru honorer yang mengajar di TK, SD dan SMP bisa melamar formasi di antara bentuk satuan pendidikan tersebut. Artinya guru TK itu bisa melamar di SD, kemudian guru SMP bisa melamar di SD ya, seperti itu. Tapi kalau SD mungkin kalian tidak bisa ke SMP juga sih teman-teman ya, karena PGSD ya, guru jurusan PGSD. Nah seperti itu. Jadi kalau SMP ke SMK itu tidak bisa. SMK itu bisanya melamar di yang sederajat ya, misalnya melamar ke SMA, SLB dan sebagainya. Sedangkan kalau guru SMP itu bisa melamar di SD, tetapi dengan satu catatan, jika PG di tahap pertama itu PG-nya itu tidak bisa digunakan karena dia tidak melamar di jenjang yang sama. Beda kalau di tahap kedua nantinya SMP ke SMP boleh, SD ke SD itu PG-nya itu tetap dipergunakan. Nah, itulah maksudnya. Dan bentuk satuan pendidikan tersebut ini berdasarkan Permenpan RB teman-teman ya. Guru honorer yang mengajar di TK serta SD dan SMP bisa melamar formasi di antara bentuk satuan pendidikan tersebut. Seperti itu. Kemudian aturan berikutnya yang harus teman-teman pahami adalah di sini. Pelamar yang memenuhi nilai ambang batas di tahap 1 tetapi tidak mendapatkan formasi diberi pilihan apakah ingin mengikuti tes atau tidak. Nah, jadi bagi teman-teman guru yang telah memenuhi nilai ambang batas di tahap 1 tetapi tidak mendapatkan formasi, itu diberikan pilihan apakah ingin mengikuti tes atau tidak. Karena intinya ketika teman-teman mendapatkan nilai ambang batas di tahap 1, berarti itu teman-teman sudah memiliki satu nilai penuh ya. Artinya satu modal besar untuk menjadi ASN P3K di tahap 2 atau 3 nantinya. Teman-teman sisa memilih formasi yang sepi peminat. Nah, ketika teman-teman berhasil mendapatkan formasi yang sepi peminat, maka secara otomatis itu teman-teman itu boleh dikatakan hampir 99% itu bisa menjadi guru ASN P3K nantinya di tahap ketiga. Nah seperti itu ya. Nah pelamar yang memenuhi ambang batas di tahap 1 tapi tidak diberikan pilihan apakah ingin mengikuti tes atau tidak, karena nantinya akan ada optimalisasi juga teman-teman ya untuk formasi seperti itu ya. Nah, bagi yang memenuhi nilai ambang batas di tahap 1, dan tentunya ketika teman-teman mengikuti tes tahap kedua dan teman-teman sudah mendapatkan nilai ambang batas yang cukup atau melewati nilai ambang batas pada saat tahap 1, maka nanti dilihat perolehan nilainya. Apabila nilai ambang batas tahap kedua itu jauh lebih tinggi, maka yang diambil adalah nilai ambang batas yang di tahap kedua. Tetapi apabila nilai ambang batasnya rendah untuk tahap kedua, maka yang akan menjadi patokan adalah tentunya nilai ambang batas di tahap pertama. Jadi betul-betul ini sangat menguntungkan teman-teman guru honorer. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini berikutnya adalah afirmasi tetap berlaku di tahap 2 dan 3. Nah, yang mengatakan afirmasi dihilangkan itu tidak seperti itu teman-teman ya. Untuk afirmasi di tahap kedua dan tahap ketiga itu tetap diberlakukan teman-teman ya, termasuk afirmasi sertifikat pendidik, kemudian afirmasi usia, afirmasi disabilitas, dan afirmasi THK2 itu tetap berlaku di tahap 2 dan tahap 3. Admin ulangi, afirmasi itu tetap berlaku di tahap kedua dan tahap ketiga seperti jenis afirmasi yang admin bilang tadi, mulai dari afirmasi serdik sampai afirmasi XTHK2 seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di aturan berikutnya. Nah, di aturan berikutnya di sini adalah kompetensi tahap 2 dan 3 tidak berlaku lagi kelompok 1 dan kelompok 2. Pelamar bisa saling mengisi. Wow. Nah, jadi teman-teman harus pahami bahwa nantinya itu pada saat pemilihan formasi itu untuk tahap 2 dan tahap 3 itu tidak berlaku lagi teman-teman ya. Jadi setiap pelamar itu bisa melamar ke sekolah yang masih ada formasinya dan sesuai dengan ijazah atau linearitas sertifikat pendidik teman-teman. Jadi tidak ada lagi istilah prioritas guru sekolah induk seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada yang sempat kami sedikit perjelas. Di sini ada kata-kata apakah ingin mengikuti tes atau tidak ya. Nah, diberikan pilihan seperti itu. Nah, ini mungkin juga berlaku untuk teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade ya. Nah, di sini pelamar yang memenuhi nilai ambang batas di tahap 1 tetapi tidak mendapatkan formasi di tahap 1 ya, itu diberikan pilihan. Namun di sini
lebih amannya teman-teman ya, lebih amannya admin ingin memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman. Apabila teman-teman memenuhi nilai ambang batas di tahap satu tetapi tidak mendapatkan formasi, sebaiknya ya, sebaiknya atau mungkin lebih bagus atau lebih valid jika teman-teman mengikuti juga tes di tahap kedua teman-teman. Tidak usah diperhatikan yang ini, tetap teman-teman ikuti saja tes di tahap kedua karena tidak akan merugikan sama sekali teman-teman ya. Apakah teman-teman mendapatkan nilai ambang batas rendah nantinya di tahap kedua, itu tidak jadi masalah, karena yang akan menjadi patokan adalah tentunya nilai ambang batas yang ada di tahap satu ketika teman-teman berhasil melewati di tahap satu kemarin. Jadi saya tidak merekomendasikan, makanya saya langsung hapus saja ini teman-teman ya, admin hapus saja, dan saya sarankan agar teman-teman mengikuti tes tahap kedua nantinya meskipun teman-teman sudah memenuhi nilai ambang batas dan tidak mendapatkan formasi di tahap satu. Karena kenapa? Ketika teman-teman mendapatkan nilai yang lebih tinggi nantinya di tahap kedua, maka itu akan menjadi patokan untuk kelulusan teman-teman nantinya, seperti itu. Jadi tidak ada ruginya nilai plus ketika teman-teman mendapatkan nilai ambang batas yang melewati passing grade di tahap pertama, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.